Selamat pagi, perkenalkan nama saya Melis dengan NIM 8586146692. Saya masih di semester 7. Baik, saya akan menjelaskan peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Hubungan erat filsafat dan pendidikan saling memengaruhi. Filsafat ilmu dan pendidikan saling memengaruhi dan memperkuat. Filsafat membimbing pendidikan untuk berkembang secara ilmiah dan sistematis. Pendidikan menerapkan dan menumbuhkan pemikiran filosofis melalui proses pembelajaran dan pengembangan kritis. Ontologi, apa yang dipelajari, mempertanyakan hakikat dasar dari ilmu pendidikan, memberikan arah dan identitas yang jelas bagi pengembangan pendidikan. Siapa objek pendidikan? Mengidentifikasi peserta didik sebagai subjek utama pendidikan, memahami karakteristik dan kebutuhan pembelajar secara mendalam. Apa tujuan pendidikan? Menentukan arah dan tujuan akhir pendidikan, membentuk visi pendidikan yang bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat. Epistemologi, keilmiahan. Yang pertama, penelitian. Penelitian menjadi landasan utama dalam membangun teori pendidikan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang kedua, metode ilmiah. Metode ilmiah memberikan kerangka kerja yang terstruktur untuk menguji dan memvalidasi praktik pendidikan. Yang ketiga, observasi sistematis. Observasi sistematis memungkinkan pengumpulan data empiris untuk memahami proses belajar mengajar secara objektif. Data dan kajian pendidikan harus berdasarkan data dan kajian ilmiah, bukan sekedar pendapat atau asumsi. Aksiologi, transfer ilmu pengetahuan. Pendidikan bukan sekedar transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga proses pembentukan manusia seutuhnya yang bermakna. Manfaat bagi masyarakat, memberikan manfaat nyata bagi manusia dan masyarakat melalui penerapan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Pembentukan karakter, membentuk karakter moral dan etika peserta didik sebagai bekal menghadapi kehidupan bermasyarakat. Pendidikan memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Yang pertama, pemikiran kritis. Pendidikan sebagai tempat lahirnya pemikiran kritis yang mendorong analisis mendalam. Yang kedua, pengembangan teori. Wadah penerapan dan pengembangan pemikiran filsafat secara sistematis. Yang ketiga, kreativitas dan inovasi. Mengembangkan teori, gagasan dan pemahaman baru melalui proses pembelajaran. Yang keempat, penerapan filsafat. Mewujudkan konsep filosofis menjadi praktik pendidikan yang bermakna. Filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Yang pertama, ontologi. Memahami hakikat masalah pendidikan secara mendalam. Yang kedua, epistemologi. Menentukan cara memperoleh solusi ilmiah yang tepat. Yang ketiga, aksiologi. Menilai manfaat dan kesesuaian dengan nilai moral masyarakat. Adapun contoh penerapannya, yang pertama, penyusunan kurikulum. Kurikulum dirancang dengan mengintegrasikan aspek akademik,
pembentukan karakter, dan pengembangan keterampilan secara seimbang. Yang kedua, pendekatan ilmiah, pembelajaran berbasis diskusi, observasi langsung, dan pemecahan masalah untuk membangun pemahaman mendalam. Yang ketiga, berpikir kritis, mendorong siswa untuk menganalisis, mengevaluasi, dan mengembangkan argumen secara logis dan sistematis. Yang keempat, partisipasi aktif. Siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran melalui kolaborasi dan eksplorasi mandiri. Jadi kesimpulannya, filsafat ilmu dan pendidikan harus berjalan beriringan agar pendidikan berkembang secara ilmiah, bermakna, dan bermanfaat. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.